Halo musuh boomers, apa kabar kalian semua? Gimana? Masih suka desek-desekan di KRL? Atau masih suka nunggu busway lama banget? Ya mau gimana, kalau nggak kayak gitu macet-macetan di jalan. Ya itu bagian realita pekerja ibu kota ya, warga ibu kota kayak gitulah gitu. Kemana-mana macet, ya pilihannya dua. Mau pakai transportasi umum tapi nyaman, atau transportasi pribadi tapi macet dan bayar pajak. Nah, ngomongin soal transportasi, kali ini gue mau ngobrolin soal habit warga ibu kota yang naik transportasi umum nih. Sebenarnya ada loh orang yang masih banyak lah orang warga ibu kota yang memilih untuk naik transportasi umum daripada naik transportasi pribadi. Karena ya walaupun naik transportasi umum lebih lama waktunya atau jadi lebih mahal, tapi nyaman gitu, kita nggak harus nyupir dan macet-macetan. Nah kali ini gue pengen ngobrol sama salah satu narasumber kita, namanya Reva. Reva ini udah rutin lah naik kemana-mana, nongkrong kek, mau pulang ke rumah atau pergi jalan-jalan, ngantor tuh naik KRL dan transportasi lainnya. Langsung aja nih kita sapa dulu orangnya. Halo Reva. Hai Mas. Rev, langsung aja nih gue pengen nanya. Seberapa sering naik transportasi umum, terutama KRL? Sering banget ya, kayak hampir tiap hari sih gue naik KRL. Ini dalam occasion apapun, maksudnya pergi main, nongkrong, ketemu temen. Iya, karena temen gue kan nggak cuma di dekat rumah ya, pasti ada yang di Jabodetabek juga, jadi nggak naik kereta. Lu biasanya naik KRL tuh dari mana ke mana? Karena rumah gue di Serpong, pasti di stasiun Serpong sih, deket banget, tinggal jalan kaki ke stasiun Serpong. Oh, abis itu berangkat ke kantor? Iya, berangkat kantor naik kereta juga. Oke. Selain KRL, lu pakai transportasi umum apa lagi? Masih pakai angkot? Oh, masih Mikrotrans ya sebutannya. Bisa kalau orang juga ada yang ngomongnya naik Jaklingko, tapi kan sebenarnya itu namanya Mikrotrans ya. Itu masih sama naik TJ lah sesekali ya. Ciputat atau Sari itu kan TJ juga. Iya. Yang jangkauannya lebih jauh tuh dari satelit kota sampai ibu kota gitu kan. Betul. Berarti lu lumayan rutin nih segala aktivitas lu pakai transportasi umum. Ya. Kenapa lebih milih transportasi umum daripada naik motor gitu kan? Lu udah kerja kan, pasti bisa beli motor dong gitu. Kenapa nggak pengen gitu punya motor aja gitu? Pertama naik KRL itu lebih efisien ya buat gue ya, maksudnya dalam waktu juga lebih cepat kan, mau kemana-mana sekarang udah banyak rute juga. Terus kalau motor emang saja kali ya, macet bawa motor sendiri, pulang malam cewek bawa motor sendiri kayak lebih agak bahaya aja sih kalau menurut gue gitu. Gitu sih Mas. Nah ngomongin soal kenyamanan nih dan keamanan, kenyamanan dan keamanan. Biasanya perempuan cenderung lebih memilih untuk naik transportasi pribadi karena segala kondisinya bisa lu kontrol gitu kan. Ya kan, betul kan? Misalkan di mobil, walaupun ya tetap ada resiko mungkin kecelakaan atau misalkan hal-hal lainnya gitu kan. Apa yang lu temuin, kenyamanan apa yang lu temukan ketika menggunakan transportasi umum? Kalau sekarang kan mungkin di KRL udah ada gerbong perempuan ya, pertama itu. Jadi kita juga udah bisa tahu dari ya beberapa berita-berita akhir-akhir ini tentang kekerasan seksual dan lain-lain. Terus juga di TJ juga udah ada ruangan khusus untuk wanita. Jadi menurut gue sih itu udah cukup aman ya buat kita sebagai perempuan gitu. Ya tinggal hati-hati aja sih sebenarnya Mas kalau kayak gitu. Seberapa nyaman lu menggunakan menurut lu tetap butuh ruang perempuan tersendiri gitu kan? Banyak yang ngomong perempuan jadi lebih jadi lebih barbar, atau kenapa sih butuh, kalian kita bukannya semua butuh ruang gitu kan? Betul. Mungkin kenapa lebih barbar karena kan buat cewek cuma ada dua doang ya, di gerbong paling depan dan gerbong paling belakang. Makanya emang itu benar-benar sempit-sempitan dan desak-desakan. Dan mungkin cewek-cewek yang lain pun juga sama, pengen di gerbong perempuan, nggak mau di gerbong campur kita gitu. Ya tetap butuh sih, karena kan kalau transportasi umum kita harus desak-desakan sama orang lain. Ya oke lah, mungkin orang itu nggak berniat apa-apa, cuman kita takutnya kan ada kesempatan dan kesempitan gitu kan yang terjadi. Karena ketika dicampur kesempatannya makin luas gitu ya. Betul. Lu pernah nggak sih nemuin hal-hal aneh di KRL gitu kan? Penumpang KRL kan beragam banget tuh, dinamikanya mulai dari
orang suburban, orang komplek, Anak kecil ya. anak kecil gitu kan, pedagang atau bisnismen mungkin, orang kantoran. Karena kalau gue pribadi, Iya. gue pernah ada cerita unik soal KRL nih. Jadi kalau di KRL Tanah Abang ke Bogor, Oh ya. itu biasanya ada pola tertentu. Jadi kayak mereka ada komunitas tertentu, orang-orang tertentu yang kalau ketemu mereka main ludo. Oke. Itu juga ada di line gue. Itu kalau cerita lu gimana? Kalau di line gue itu mungkin pekerja yang dari rangkas gitu ya, mereka kan pasti udah pada kenal mungkin satu sama lain. Kerjanya juga mungkin di daerah pusat kan, akhirnya turun Tanah Abang, jadi gitu sama main ludo. Terus ya ibu-ibu ngerumpi masalah baju lah gitu. Serius? Itu sering banget karena kan lain gue kan Tanah Abang ya maksudnya, jadi sering banget kalau misalkan mau deket-deket puasa tuh gue berangkat kerja harus deg-degan sama baju-baju ibu-ibu yang harus beli di Tanah Abang lah gitu-gitu sih, sama anak kecil sih pastinya. Kalau itu kalau menjelang liburan sekolah itu sering banget sih. Lu kan tadi bilang rumah lu kan ada yang di Serpong sama di Maja. Iya betul. Itu kan lumayan jauh tuh jaraknya tuh untuk dari ibu kota ke jarak ke daerah itu gitu kan. Mungkin makan waktu 1,5 jam mungkin kalau gue salah gitu. Punya nggak temen-temen yang kayak tadi yang karena berpola aktivitasnya sama sehari-hari terus jadi kenal satu sama lain, ada nggak yang kayak gitu? Ada, boleh ceritain? Awalnya pas zaman kuliah kali ya, kan ada yang barengan akhirnya walaupun ternyata kita beda fakultas dan nggak kenal satu sama lain, ternyata kenal di kereta gara-gara ya bareng terus tiap hari kan, mungkin jam pagi ke kelas gitu kan, sering ketemu turun di Pondok Kanji atau di rumahmu, sampai akhirnya kerja juga ada juga yang ternyata tiap hari gue ketemunya tuh di depan gerbong satu nih orang lagi gitu tiap hari, akhirnya mungkin ya kenal atau segala macam tuh akhirnya ada. Gue penasaran hubungannya sejauh apa, mungkin sampai kayak jadi nongkrong bareng gitu, misalnya kayak komunitas angker Rawabuntu gitu kan. ada gatheringnya gitu, sampai kayak gitu nggak? Kalau sampai nongkrong bareng sih enggak ya, mungkin beberapa ada yang udah kenal juga kan. Belum mungkin satu sekolah, terus ternyata mereka sama-sama kerja di Turun di Palmerah. Ya kalau emang udah kenal udah lama mungkin nongkrong juga, cuman kalau yang baru kenal sih mungkin baru sekedar tukeran Instagram aja sih, atau kayak temenan di LinkedIn gitu. Pernah juga gitu kan. Tapi kalau sampai nongkrong bareng yang bener-bener kenal sih nggak pernah ya. Ketemu jodoh? Hadir kayak di MTV gitu, ini lucu banget ya kalau ada ya. Belum sih sampai sekarang ya. Apa karena di gerbong cewek terus ya? Gak tau juga sih. Coba mungkin. Ngaruh apa enggak? Enggak belum sih. Lu kan udah lama nih menggunakan KRL ya, mungkin dari tahun 2016 ya tadi ya, bilang. Ngerasa nggak perubahan kepadatan penumpangnya nih? Coba bisa diceritain nggak? Mungkin sekarang banyak orang yang makin beralih ke transportasi umum ya, jadi benar-benar makin padat sih gue ngerasanya, apalagi di beberapa line yang ada perubahan GPK itu tadi jadwal kereta, terus juga kemarin isu yang ternyata kereta makin berkurang karena harus ada perbaruan lain segala macam, itu masih terhalang ya untuk pemangku kebijakan itu, jadi akhirnya belum ada, ya itu makin padat sih sekarang, pasti benar susah banget untuk bahkan untuk pegangan pun ya susah banget. Bisa bedain nggak? Gue sempat dengar juga tuh karena gue juga sempat buka buat laporannya, beritanya gitu, kontennya juga ngomongin kereta yang udah lama ini kan mau diperbarui itu. Akhirnya karena ada konflik, ada konfliknya antar pihak, antar organisasi, jadinya agak delay tuh. Nah, gue penasaran nih, katanya itu bakal berimpact ke kepadatan penumpang. Lu sendiri ngerasain nggak? Bisa gambarin nggak perbedaan yang dulu pas masih sebelum ada pembaruan gerbong sama sekarang udah mulai terasa? Kayak gimana? Ngerasain banget, karena dulu mungkin masih beberapa lain, misalnya kan kalau gue dari Serpong kan, itu masih sebenarnya masih cukup bisa bernafas lah istilahnya gitu. Sekarang kayaknya gue naik dari Serpong aja itu udah susah banget, karena mungkin ada orang yang punya inisiatif dari Rawabuntu akhirnya di Serpong dulu buat dapetin duduk atau buat berdiri itu kan. Jadi sekarang karena keretanya juga udah agak lama juga kan, satu kereta ke kereta lain tuh bisa 10 menit bahkan delay lebih, dan itu jadi akhirnya makin memperpadat si keretanya itu sendiri. Ini di jam-jam yang sama? Iya betul, di jam berangkat kerja, jam pulang kantor. Oh, jadi tetap makin padat gitu ya? Iya, sekarang kayak gitu sih yang gue rasain ya, dari dulu 2016, 2017
mungkin 2019 ke sini ya. Tapi waktu awal pandemi kan mungkin karena ada Covid ya, jadi nggak terlalu. Tapi sekarang makin padat lagi, mungkin orang kayak udah endemi juga kan, jadi kayak ya udahlah kita desa-desakan bodo amat gitu. udah sama aja nih, udah kembali normal gitu kan. Kepadatan penumpang di KRL itu bukan cuma perasaan Reva aja, nggak salah-salah lah. Sebenarnya by data juga nunjukin kenaikan nih. Menurut data laporan PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI tahun 2022, rata-rata jumlah pengguna KRL komuter lain mencapai 538.000 orang per hari sejak awal Januari hingga Agustus 2022. Kalau sebelumnya itu kan pas pandemi penumpang itu sekitar 300 ribuan gitulah per hari. Udah pasti makin lebih lowong dong. Terus sekarang aktivitas udah makin normal nih gitu. Jadi makanya makin kerasa makin padat. Lu kan ngerasain padat banget nih di kereta. Lu melakukan persiapan apa supaya lu tetap nyaman gitu pas desak-desakan? Pasti sih ya, karena kan yang pertama milih jam pemberangkatan itu menurut gue krusial banget ya. Lo harus tahu jadwal mana yang seenggaknya keretanya masih bisa nafas gitu kayak gue bilang. Terus juga udah pasti posisi diri ya, syukur-syukur dapat duduk, kalau enggak sih ya diri gitu kan, senyaman mungkin, karena gimana kalau kita ngap juga susah kan gitu kan. Posisi ini menarik, posisi diri dan duduk kayak nyaman tuh kayak gimana gitu? Jadi udah pasti kan ada yang pegangan, ada yang nyender kan. Kalau gue sih pribadi sih lebih suka biasanya di pojok deket sambungan kereta, karena itu juga dan nggak sepadat di tengah-tengah yang ada pegangan itu. Jadi gue bisa agak menghindari daerah tengah. Terus juga milih jadwal, udah pasti itu gue milih jadwal kereta yang dari Serpong. Kenapa? Karena katanya kan udah ada di Serpong ya, nggak dari yang dari Rangkas atau Porong Panjang yang mana itu udah banyak orang, jadi gue nggak bisa. Kalau di Serpong tuh ada pool stasiun gede gitu ya. Betul, ada kereta yang langsir di situ. Oh, oke. Jadi di situ berarti lebih kosong kalau lu berangkat dari situ gitu. Lumayan lah ya. Iya, daripada yang dari Rangkas atau Parung emang udah penuh dari sananya gitu kan. Kalau persiapan diri nih kayak mungkin kayak apa namanya, pakai headset atau apa namanya tas buat digembol ke depan tuh biasanya kan ada yang kayak gitu tuh. Kalau lu kayak gimana? Udah pasti AirPods ya. Udah pasti tuh kayak beberapa orang udah pasti buat ngilangin jenuh gitu. Iya, ngilangin jenuh, dan ya biar nggak udah sumpah terus kayak bengong aja gitu kan ngapain. Terus udah gitu kalau gue pribadi sih menghindari bawa tas yang banyak atau lebih dari satu, makanya gue bawa tote bag atau tas yang agak backpack itu satu, udah tok itu aja gitu kan, nggak pakai ini lagi biar nggak ribet gitu kan. Ya paling jaket sih ya, paling kalau misalnya itu gitu aja sih. Penasaran lagi nih Ras, lu pernah ini nggak naik kereta dari Manggarai, stasiun Manggarai? Pernah banget. Jadi sebelum gue kerja di Palmerah, gue itu pernah kerja di Cipayung, Jakarta Timur. Jadi mau nggak mau gue dari Serpong harus transit Tanah Abang, transit Manggarai, turunnya di Tanjung Barat. 2 kali transit? Betul. Ya Tuhan. Awalnya sih waktu sebelum Manggarai itu diberlakukan, gue cuma sekali transit ya Tanah Abang kan. Dulu kan ada kereta dari Duri ke Bogor. Tapi karena sekarang harus ke Manggarai, gue kerja di situ baru sebulan atau 2 bulan, ternyata ada itu, jadi mau gak mau gue harus transit 2 kali. Oh, sebelumnya. Sampai cabut, resign? Kan sempet ada tuh isu soal itu tuh pas Manggarai lagi parah-parahnya gitu kan. Salah satunya mungkin gue ya. Oh, lu resign gara-gara itu? Salah satunya sih sebenarnya itu salah satu dari alasan gue resign dari kerja sebelumnya. Oh ya ampun, saking parahnya itu Manggarai, gila. Betul. Untuk mengakali itu, lu pernah nggak kepikiran, duh nih karena ya udahlah ini terpaksa juga mau nggak mau jadinya harus ke Manggarai kan. Stasiun Manggarai itu kan kondisinya udah kayak film-film zombie gitu kan. Kalau porsi bubur gitu. Lu ada tips gak buat ngakalin nih? Oh, ada. Biar diri lu nyaman, aman gitu. Oke. Pertama sih kalau di Manggarai itu lu harus tahu juga ya, lu bakal ke peron mana selanjutnya, karena itu tempat transit ya. Lu harus ke peron mana selanjutnya, terus pintu mana nih yang sekiranya udah pas banget pas lu turun itu ada di depan tangga atau eskalator. Jadi pas lu turun lu nggak harus desa-desakan mau naik tangga atau eskalator. Ya paling gitu aja sih tips dari gue kalau di Manggarai. Dan lu hafal itu? Apa? Ih gokil. Hafal banget gue pintu mana yang
di line mana gitu. Emang itu udah pasti berhentinya tuh posisinya sama di posisi itu? Iya, kan kereta kan ada yang 8 rangkaian, ada yang 10, ada yang 12. Dan gue udah hafal gerbong mana yang sekiranya pas banget gue turun itu ada di depan. Kok bisa lu hafal ini tiap tuh? hari. Iya sih. 8 bulan ya, gue 8 bulan lah kerja di tempat sebelumnya itu yang selama Manggarai itu berlaku. Ya jadi hafal aja gitu, hafal mati aja gitu, maksudnya gue harus di mana deh. Di luar kepala gitu ya, karena udah saking seringnya. Iya benar. Oke. Oh, sebagai pengguna KRL aktif gitu kan, pasti punya keluhan dong atau keresahan gitu kan yang mungkin belum enak nih pelayanannya KCI. Kalau lu boleh dikasih ruang untuk ngasih saran, kira-kira saran apa buat Dishub mungkin atau spesifik ke KCI deh, karena yang manajemen yang ngurusin kan, gimana? Oke, paling pertama beberapa jadwal kereta terlambat itu biasanya yang gue tahu ya itu tuh karena ada kebetulan rangkaian ataupun aliran atas ya, gue ngerti kalau misalnya itu intinya dua itu yang sering banget kejadian yang bikin kereta kita terlambat. Jadi menurut gue itu tuh harusnya lebih maintenance-nya lebih baik lagi gitu kan. Terus jangan ada perbaikan di jam pulang kantor atau jam kerja karena itu bakal benar-benar bikin crowded banget. Terus juga tambah rangkaian sih itu udah pasti ya menurut gue. Saat harga mati harus nambah rangkaian karena jadwal semakin cepat itu kepadatan akan makin terurai kan. Secara logisnya seperti itu kan. Gitu. Paling itu sih kalau menurut gue. Jadi gimana, PT KCI udah siap belum mendengarkan keluhan pengguna, salah satu penggunanya ini gitu? Aktif banget dan loyal loh ini. Gua terakhir mau main rapid question nih. Rev, masih seputar per KRL-an ini gitu, masih seputar angker. Pertama, sebutin 3 kekurangan KRL yang harus diperbaiki. Tadi sih manajemen waktu jadwalnya mereka kan. Jadi menurut gue harus lebih dipadatin lagi dari satu jadwal ke jadwal lainnya. Terus maintenance-nya juga mereka harus lebih tertata, jangan di jam-jam pulang kantor gitu kan, atau jam sibuk gitu ya. Iya betul. Sama paling untuk tadi kan kalau misalnya jadwal kereta telat itu kan kadang kita baru tahu nih pas kita buka Twitter PT KCI baru ada pengumuman, padahal di stasiun tuh nggak terlalu jelas gitu kalau kereta tuh terlambat, jadi kita salah line, salah apa, itu tuh sering banget terjadi sih menurut gue. Itu 3 kekurangan yang paling penting banget. Oke, lanjut. Sebutkan 3 penumpang KRL yang pernah lu temui. Pertama yang maksa banget maksudnya udah jelas-jelas nggak ada ruang sedikit pun tapi dia masih maksa ngedorong gitu. Oke lah kalau badannya kecil mungkin muat ya segede gue, tapi kalau badannya nggak bisa kan itu akan ngedesek yang belakangnya dan mentokin gitu kan. Agak-agak ini juga. Terus kedua mbak-mbak yang suka naro tas di depan terus banyak jarum pentul, tapi itu kan sebenarnya juga agak bikin kita kegores atau apa kan. Itu gue sering banget ketemu. Iya, gue pernah kegores jarum pentul, terus kedorong itu pakai jarum pentul kan sakit ya itu kan. Lumayan lah, apalagi kalau nancep terus habis itu ketarik gitu. Iya, itu biasanya yang gue tuh kayak mbak-mbak yang tasnya di depan terus ya udah dia bodo amat aja gitu. Wah, gila bahaya banget. Yang ketiga mbak-mbak yang ini karena mungkin gue sering dengerin cewek ya. Gitu, jadi kebanyakan mbak-mbak yang kayak udah saya aja gitu. Gue di kereta mau scroll apa kayak rambut gue tetap badai, baju gue tetap badai, itu juga gue iri sih kadang. Dia bisa tetap cantik, tetap selaya gitu di tengah-tengah crowditan nih. Mungkin dia mbak SCBD. Bisa ya. Pegawai startup gitu ya. Betul. Oke. Terakhir Rev, pertanyaannya, sebutin kelebihan naik transportasi umum. Oke, pertama udah pasti ekonomis ya. Dibanding kita mobil pribadi segala macam, itu ekonomis. Terus efisiensi, karena kalau gue sendiri lebih suka naik KRL, waktunya kan nggak ada macet ya. Kalau KRL nggak ada macet kan. Terus terakhir mungkin sekarang udah cukup aman juga ya. Jadi menurut gue daripada gue bermotor sendiri malam-malam, jadi gue lebih mending naik KRL sih. Justru lebih bahaya naik kendaraan pribadi sendiri. Iya, kalau menurut gue sekarang ya gitu kan, dari tengah berita-berita pembegalan lah apa segala macam gitu. Jadi menurut gue transportasi umum itu tetap jadi pilihan buat gue sih gitu. Keren, gue salut sih sama lu sampai konsisten itu naik transportasi umum. Karena gue juga masih maksudnya naik transportasi umum juga, cuma nggak tiap hari gitu, belum kuat kali ya, karena masih banyak urusan atau kegiatan lainnya gitu yang harus lebih cepat. Oke.
Thanks ya Ref, obrolannya gue jadi banyak tahu nih trik-trik dan starter pack buat jadi anak KRL biar lebih nyaman. Gitu aja Genset Terkincet kali ini. Ikutin kita di YouTube Kata Data Indonesia dan dengerin kita di Spotify dan Noise. Dadah.